Amin. Sambil tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ke-27. Kita berdiri dengan segala hormat di hadapan Tuhan. Judul dari perikop ini, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Bahkan ketika Dia panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini, dengar baik, kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan hidup bagi kita. Ketika Dia panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari-hari ini badai tengah datang menerpa hidup setiap kita, dalam keadaan seperti itu pun kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Sebab sekali lagi Dia tidak pernah menjanjikan semuanya itu. Tapi satu hal yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita. Sehingga kita tetap cakap menghadapi apapun dalam hidup ini. Dia janjikan ada penghibur dan penolong yang Dia sudah utus bagi setiap kita untuk mengatasi segala persoalan dan masalah dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan bukanlah hidup yang bebas dari masalah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara jadi orang percaya karena berpikir enaklah jadi orang percaya nggak ada masalah, Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan besar. Sebab sekali lagi saya katakan hidup kekristenan bukan hidup yang bebas dari masalah. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang bebas dari stres. Kenapa orang percaya itu tidak bisa dan tidak boleh stres? Karena selalu ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita, yang selalu menjadi penolong, yang selalu menghibur kita dan menguatkan setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sebenarnya bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini? Bukan masalah. Persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita saat ini? Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah
ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang pernah ditolong oleh Tuhan sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Satu kali ada seorang wanita Sirofenisia, anaknya kerasukan setan. Dia berteriak minta tolong sama Tuhan untuk melepaskan anaknya dari kuasa jahat. Namun sayangnya Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa. Dia terus berteriak-teriak memohon pertolongan dari Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruh dia untuk diam. Sementara Tuhan sendiri berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dia datang lebih mendekat lagi, dia tersungkur, dia menyembah. Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang ada di dalam situasi wanita itu,
Namun hebatnya wanita ini, dia justru lebih merendahkan dirinya lagi dengan berkata, benar Tuhan, tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya. Dan Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, sebab anakmu sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan itu berdiam diri. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan untuk mau mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan cara kerja Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita justru seringkali di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita kepadanya. Bahkan di detik-detik terakhir dari batas kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita, percayalah bahwa Dia tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepadanya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sekali lagi sama-sama untuk mengadakan pengakuan dengan bersama-sama kita berkata, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan, ini kepercayaan kami. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Ini kepercayaan kami, selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan kami tenang. Hanya dekat-Mu, bersama-Mu kami aman selama-lamanya. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran, masalah persoalan kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah pemilik hidup kita, Dialah pemelihara hidup setiap kita. Selamanya hanya Engkau-Lah yang kami andalkan. Halamannya takkan pernah berhenti, kami percaya. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang sedang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma Bapa yang baik,
Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dan sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya seringkali dia mengirimkan bagi kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali dia mengirimkan bagi kita hadiah, dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang tengah datang dan terjadi. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali sedang menghadapi masalah yang besar dalam hidup ini, kita justru seringkali melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, berapa sering kita ini merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Padahal firman Tuhan tadi kita baca, dialah yang akan mengajarkan kepada setiap kita segala sesuatu. Tetapi seringkali kita merasa kita ini lebih pintar. Buktinya apa? Berapa sering kita coba untuk mengatur Tuhan, mengajari Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan dalam hidup kita, bukan? Tuhan, kalau Tuhan buat hidup saya begini, nanti saya akan begini nih Tuhan. Nanti kalau saya sudah, kita ajari Tuhan. Padahal sekali lagi firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran dan rancangan hati kita. Tapi sekalipun kita tahu kebenaran ini, bukankah kita masih melakukannya sampai hari ini? Kesalahan besar yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam dia. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, biarlah setiap kita diberikan kerendahan hati, sebagaimana halnya wanita Serofenisia tadi, untuk selalu mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan biarkan dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak terselami jalan pikiran Tuhan. Yang Tuhan minta adalah kita taat, setia dan percaya bahwa di balik segala sesuatu pasti Tuhan bekerja dan menyertai setiap kita dengan sukacita damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Itu sebabnya di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, saya mau ajak kita sekali lagi untuk sama-sama mengadukan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Firman Tuhan tadi kita baca bersama, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika dia mendatangi kita. Mengapa demikian? Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada saat masalah itu datang dan terjadi dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kok bisa? Bisa Bapak Ibu Saudara. Sebab lewat persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Roh Kudus memberikan kekuatan dan pengajaran lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Lewat masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita semakin kuat dalam hidup ini. Kemungkinan yang kedua justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Makanya seringkali kita jumpai ketika orang sedang menghadapi masalah, mereka semakin terpuruk. Dan kalau persoalan dan masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi dalam hidup kita. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ngerti gak ngerti apapun yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, namun percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama akui. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang setuju katakan, penyertaan-Mu sempurna,
Janganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Sebab Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Kanmu percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Kanmu dengan iman percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekalipun kita yakin bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita di dalam segala musim dalam hidup kita, namun tetap harus kita akui, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini memang berat. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kenyataan apapun yang ada di hadapan kita saat ini menjadi kebaikan bagi kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Selama ini Bapak Ibu Saudara, kita menganggap yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan sungutan dengan kejahatan. Jadi mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah membawa keluar bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada saat itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian?
Tidak. Kecuali Joshua dan Kaleb. Loh, kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan. Karena gerutuan, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut berau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita tidak ada kata tidak ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut berau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama, Bapak Ibu Saudara. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Setelah mereka mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka, hanya butuh waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Saya pikir ini ironis, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan ironis? Sebab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Yang menjadi ironisnya apa? Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ada banyak orang seringkali mengeluh sama Tuhan. Ada banyak orang seringkali protes. Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya gak usah tanya sama Tuhan begitu. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri. Tuhan, saya gak ngerti kenapa Tuhan buat ini. Tapi sekalipun saya gak ngerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita banyak protes sama Tuhan, selalu mengeluh, menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan jadi semakin panjang. Semakin panjang gak kelar-kelar, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Tuhan cuma minta kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, pasti Tuhan sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu Bapak Ibu Saudara, ngerti gak ngerti, namun sekali lagi percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada
jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang setuju katakan, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali saya mengunjungi senior saya, Bapak Ibu Saudara. Seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Tapi akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atasnya dia, lalu mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, mereka berdua tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 4 tahun terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, suaminya menderita sakit yang begitu berat. Komplikasi hebat. Sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan lebih dari 4 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Bayangkan, lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun terakhir ini dia tidak bisa kemana-mana. Sebab dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari, dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali menghadapi masalah yang besar dalam hidup ini, ketika mengalami tekanan yang berat dalam hidup ini, seringkali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan Dia berjanji, Dia tidak akan pernah izinkan apapun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu karena Dia memandang masih cakap. Kita masih kuat. Dan sementara itu Dia akan tambahkan lagi kekuatannya bagi kita. Roh Kudus yang Dia taruh dalam hidup kita itu akan terus memberikan kekuatannya dan penghiburannya bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa? Kenapa saya kok ini begini berat? Sementara dia tidak seberat apa yang saya alami. Bapak Ibu Saudara, jawabannya sederhana. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada Dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Sebab kita tidak pernah dibiarkan bergumul sendiri. Roh Kudus selalu memberikan kekuatannya bagi kita. Satu yang kita tidak pernah boleh menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat Bapak Ibu Saudara, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam pelayanan saya Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah altar call. Bukannya saya anti atau bukan saya tidak setuju dengan altar call, bukan. Tapi bagi saya, dari detik pertama saya berdiri di tempat ini, sampai saat ini, saya mengajak kita sama-sama membangun iman percaya kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama memperkatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama untuk mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Dan itu adalah altar call yang sesungguhnya. Itu sebabnya saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak mau nyanyi, tidak ada urusannya sama saya Bapak Ibu Saudara. Sebab ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara mau sadari atau tidak? Sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung sama Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita memperkatakan kata dengan iman, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, sebagaimana Dia berkata kepada wanita Sirofenisia itu, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat. Kami percaya tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari dengan hormat kita angkat kedua tangan, tanda menyerah kepada Tuhan. Ini janji kami. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya tuh bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Aba. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang percaya mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi dengan iman, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu saat ini ya Aba, bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini tidak akan pernah satu pun yang mengerti kami, tidak akan pernah satu pun yang peduli dengan kami, sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami, sebagaimana Engkau Allah mempedulikan setiap kami, dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami, sebab kami yakin dan percaya Roh Kudus yang menyertai kami jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup setiap kami. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama kita katakan amin.